Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua yang menonton ini terutama diberikan kesehatan, dan yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, terutama yang terdampak oleh pandemi. Teman-teman sekalian, COVID itu adalah virus sebagaimana virus yang lainnya yang terbilang sebenarnya secara umum itu bukan momok sebagaimana virus HIV ya, yang tidak ada obatnya atau belum ada obatnya. Jadi coronavirus ini merupakan virus yang sebenarnya sudah lama sekali dikenal, yang merupakan rumpun dari yang dalam pembacaan saya itu sejalan dengan virus influenza. Kalau kita dibuka di buku-buku IPA, di pelajaran-pelajaran sekolah menengah umum itu diterangkan demikian, dan itu sudah lama sebenarnya. Mengapa 2019 baru muncul? Memang ini sebuah pertanyaan, dan kemudian bermutasi dan mungkin bisa ditumpangi dengan unsur-unsur lainnya yang bahasa sekarang itu bermutasi begitu ya, sehingga semakin memunculkan varian-varian baru, memunculkan obat-obat yang baru yang kemudian ini menjadi komoditas bagi kalangan tentu pengusaha hitam dari kalangan farmasi, kemudian medis, politikus, kemudian dan para ekonom dan mungkin pengambil kebijakan juga. Tetapi apapun itu masalah moral hazard yang tidak semua orang seperti itu, dan saya yakin sebagian besar orang-orang di antara kita semua berjuang untuk menyelesaikan permasalahan ini, terutama pemerintahan kita. Nah, virus corona ini tentu memiliki tanggapan yang bermacam-macam dari masyarakat. Yang pertama saya perhatikan adalah tanggapan masyarakat yang benar-benar peduli ya, benar-benar peduli dan bersikap moderat ya, terhadap permasalahan pengembangan pandemi ini dan penanggulangannya. Dan ini banyak dari sejumlah kalangan, pemerintah, militer, medis, agamawan, kemudian para dunia pendidikan dan sebagainya, banyak sekali. Dan yang selanjutnya adalah yang sebaliknya, yaitu mereka sama sekali belum mendengar, bahkan setelah 2 tahun berjalan virus ini, mereka tidak pernah mendengar bahwa ada virus ini. Ini banyak di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah pelosok yang ini memang tidak bisa disalahkan oleh pemerintah. Boro-boro sinyal provider ya, sinyal televisi saja kadang-kadang yang ada hanya 1-2 saja. Dan ini tidak bisa disalahkan, dan mereka ketika menyalakan dunia peralatan elektronik seperti itu membutuhkan energi listrik yang mereka tidak ada di tempat mereka. Dan ini masih ada sampai hari ini kok di daerah-daerah pedalaman di Indonesia. Yang ketiga menjadi konsen pembicaraan saya adalah yang saya sebut sebagai COVID idiot. COVID idiot ini adalah mereka yang abai ya. Ini dari sejumlah kalangan juga begitu ya, terutama para tokoh-tokoh begitu ya, atau mereka yang memegang legitimasi atas sesuatu. Bahkan yang paling menyedihkan adalah dari kalangan agamawan begitu ya, yang kemudian kita lihat hari ini dari beberapa pemuka agama atau pesohor, bukan pemuka ya, pesohor agama yang dikenal sebagai ustadz dan atau pendeta dan atau apapun itu, termasuk mereka yang menjadi pengurus rumah ibadah. Nah, ini bersikap abai, tahu tapi abai karena atas nama ideologis yang ini berbahaya. Mereka menjerumuskan para umat dan pengikutnya itu ke dalam liang lahat ya, merepotkan kita saja gitu ya, merepotkan pemerintah, tenaga medis, menambah anggaran pemerintah dan membuang-buang emosi, dan di sisi lain ini tentu mengurangi imun kita yang seharusnya kuat pada bulan-bulan pandemi seperti ini. Yang terakhir adalah selain mereka yang sangat abai, ini kebalikannya, mereka sangat ketakutan, yang saya sebut sebagai psikovid ya, atau psikopat ya. Nah, ini mereka sangat ketakutan. Saking ketakutannya, tak jarang dari mereka justru akhirnya meninggal karena COVID itu sendiri begitu ya. Jadi saking terlalu menjaga akhirnya malah terdampak begitu. Ini kalangan orang-orang yang benar-benar sangat ketakutan. Padahal
coronavirus itu bisa menyebar melalui udara, yang kita tentu sebagai orang yang makhluk hidup itu membutuhkan oksigen yang kita tidak pernah tahu selama kita berhubungan dengan manusia, dan atau bekas-bekas manusia itu bisa terdampak begitu ya. Ditambah dengan adanya pancaroba. Nah, di sini kita tentu perlu menyikapinya dengan penuh rasional begitu ya. Di satu sisi kita menguatkan spiritualitas kita, jangan terlalu takut, tetapi juga jangan terlalu nekat atau bahkan mengajak orang lain untuk berbuat terlalu berani atas segala sesuatu yang kita tidak ketahui, khususnya para pemuka agama begitu ya. Virus ini adalah makhluk Allah sebagaimana pembahasan awal tadi, yang mereka tidak mengenal pemuka agama, mereka tidak mengenal orang yang bodoh, mereka tidak mengenal orang yang kaya, mereka tidak mengenal orang yang miskin, mereka tidak mengenal orang yang hati-hati atau orang-orang yang abai. Bahkan virus ini ditugaskan oleh Tuhan untuk melibas siapapun yang menyalahi hukum alam. Menyalahi hukum apa? Bagaimana virus ini berkembang, bagaimana virus ini bisa dilemahkan dan bahkan dimusnahkan begitu. Nah, di sini kita menuntut menuntut ya kedewasaan kita semua, dan saya harap ya pemerintah jangan tanggung-tanggung gitu loh. Jangan hanya di dunia offline saja dengan melakukan PPKM gitu ya. Pembatasan-pembatasan, bahkan pembekuan terhadap sejumlah kegiatan atau bahkan sentra-sentra publik, tetapi juga saya kira perlu memberikan pelajaran kepada mereka yang menjerumuskan itu tadi, masyarakat ke dalam liang lahat. Saya kira di masa-masa pandemi seperti ini, satu, korupsi di tengah-tengah pandemi. Yang kedua, moral hazard dengan cara menimbun atau mengambil keuntungan sepihak dengan cara yang luar biasa dari para pengusaha oksigen, farmasi, kemudian dari siapapun yang mengambil keuntungan, bahkan politik, pemimpin agama yang mencari muka, mencari pengaruh, mencari pengikut, mencari legitimasi pembenaran atas nama publik yang tidak paham, itu sama-sama celaka begitu loh. Saya kira ini sebuah kejahatan yang luar biasa di tengah-tengah pandemi seperti ini. Nah, dari ini saya kira ya marilah kita yang sehat itu untuk mensupport yang tidak sehat, termasuk saya kira berita-berita obituari yang saya kira tetangga kita atau apa yang bukan ring satu kita, saya kira ya tidak terlalu perlu kita posting di media sosial. Mengapa? Kita semua saya yakin merasakan kesedihan, kehilangan, dan hampir setiap kita pasti punya cerita itu tentang orang-orang, bahkan sampai ring satu kita, artinya keluarga inti kita. Tetapi saya kira juga tidak bijak ketika mensyiarkannya di tengah-tengah suasana yang seperti ini. Jadi stoplah yang seperti itu. Dan jika ada ya konsumsi untuk keluarga inti saja begitu, karena terus terang bagi pihak-pihak lain kebanyakan berita-berita seperti itu menakutkan gitu, menakutkan, dan tidak kadang-kadang ketika umat Islam misalnya ya, bagi muslim yang tidak menghadiahkan Fatihah untuk ketika mereka membaca obituari siapapun itu begitu. Ya, saya kira ini perlu untuk dicamkan, untuk kita insafi bersama, dan saya kira memang sudah saatnya menghentikan berita-berita obituari. Berikanlah berita support yang mendukung ya, yang bermanfaat bagi kita semua. Itu pendapat saya. Ya, mudah-mudahan bisa diterima, dan kalau benar ya syukur, kalau salah ya kebangetan ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum.